Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau mengulik satu artikel berita yang Anda bagikan tentang sebuah acara raksasa di kantor BPOM. Bayangkan deh, 176 rektor dari berbagai kampus di Indonesia itu dikumpulkan, ketemu sama para pebisnis dari 6 negara. Kelihatannya kan ini terobosan besar ya. Tapi pertanyaannya, apa ini benar-benar akan mengubah sesuatu? Atau cuma seremoni besar-besaran aja? Pertanyaan yang bagus banget, karena yang menarik di sini itu kerangka di baliknya. Mereka menyebutnya konsep ABG, Academic, Business, Government. Jadi ini bukan sekedar pertemuan biasa gitu. Artikel ini menyoroti kalau ini adalah inisiatif strategis dari Kepala BPOM yang baru, Taruna Ikrar. Beliau kan baru dilantik Agustus 2024 ya, dan acaranya bahkan jadi bagian dari refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi konteksnya besar. Tangan klasik di Indonesia ya. Akademisi punya riset hebat, tapi seringkali cuma dilaci. Nggak nyambung sama kebutuhan pasar. Apa sih dari artikel ini yang kasih sinyal kalau kali ini bisa beda? Nah, bedanya mungkin di skala dan keseriusannya. Ini bukan cuma 1 atau 2 universitas loh, tapi 176 institusi sekaligus. Jadi, artikel itu menggambarkan ini sebagai upaya sadar untuk mempertemukan riset kampus dengan industri. Mulai dari yang mikro sampai raksasa. Inisiatifnya juga datang langsung dari pimpinan baru BPPOM. Seolah mau bilang era lama sudah selesai. Dan konteks politik yang tadi Anda sebut itu diperkuat lagi dengan kehadiran wakil presiden kan? Gibran Rakabuming Raka sendiri yang membuka acara secara daring. Tepat, kehadiran Wapres itu jadi semacam simbol dukungan politik tingkat tinggi. Tapi di saat yang sama, artikel itu juga mengutip suara dari akademisi, seperti Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Harun. Beliau bilang harapannya agar kerjasama ini betul-betul dikawal. Nah, betul-betul dikawal. Itu kata kuncinya. Iya, kan itu menunjukkan ada optimisme, tapi juga kesadaran kalau implementasi itu segalanya. Tanpa pengawalan, ya ini cuma jadi tumpukan dokumen MOU saja. Tentu, tentu. Ngomong-ngomong soal skala, ada satu angka di artikel ini yang bikin saya kaget. Kontribusi pasar obat dan makanan disebut mencapai 6.000 triliun rupiah. Ya, dan angka itu krusial. Angka 6.000 triliun itu bukan sekedar statistik. Itu adalah konteks ekonominya. Kenapa inisiatif ini penting banget? BPOM di bawah Taruna Ikrar kayaknya lihat angka itu dan berpikir, berapa banyak dari nilai raksasa ini yang bisa kita ciptakan sendiri kalau riset dan industri kita bersatu? Ini soal kemandirian kan? Wow, 6.000 triliun. Angka itu benar-benar menempatkan semuanya dalam perspektif ya. Jadi ini bukan cuma soal inovasi, tapi soal mengamankan porsi yang sangat besar dari ekonomi kita. Artinya potensi sebesar itu mungkin selama ini belum tergarap maksimal. Karena riset kampus dan industri jalan di jalur yang beda-beda. Presis. Selama ini ada yang namanya lembah kematian atau Valley of Death antara penemuan di lab dan produk di pasar. Nah, acara Gebiar ini adalah upaya ambisius untuk membangun jembatan di atas lembah itu. Ini pertaruhan besar. Jadi, kalau kita simpulkan sedikit, ini bukan cuma acara kumpul-kumpul biasa. Ini cerminan strategi baru dari regulator ya. BPOM di sini, mereka nggak mau pasif lagi tapi proaktif. Jadi mak comblang antara riset dan bisnis, dengan dukungan penuh dari pucuk pemerintah. Benar. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda pikirkan. Artikel tadi kan menyoroti harapan agar kolaborasi ini dikawal. Pertanyaannya adalah, mekanisme pengawasan dan tolok ukur seperti apa yang paling krusial untuk memastikan 176 kemitraan ini nggak berhenti di atas kertas? Apa yang bisa mengubah tumpukan perjanjian itu jadi produk nyata yang inovatif dan bermanfaat bagi kita semua? Kawan-kawan semuanya, hari ini Badan POM melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Gebiar ABG. ABG itu singkatannya adalah Akademia, Bisnis, dan Government. Artinya kerjasama yang penting hubungannya dengan akademia itu dunia kampus, B-nya itu bisnis, kita punya industri. Kalau kampus kita ada di Indonesia itu ada sekitar 4.000 kampus, ada 4.000 universitas.
Kemudian kalau bisnisnya di bawah Badan POM mulai dari yang mikro, kecil, menengah, dan besar kurang lebih 600 ribuan. Kemudian yang G-nya government. Government juga bukan berarti Badan POM sendiri, kita kerjasama dengan lintas sektoral seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian